Kita mulai dari pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak, jadi bukan melempar. Menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lemparan menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Jadi kata kunci pada tolak peluru ini adalah mendorong atau menolak, jangan sekali-sekali melempar ya. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil. Tolak peluru ini dapat dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor, jadi lapangan terbuka ataupun tertutup. Kenapa? Karena hal ini disebabkan tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas ya. Kurang lebih hanya membutuhkan sarana atau lapangan ya, dengan ukuran 25 meter. Meskipun tampak mudah ya, seperti gerakan mendorong seperti itu saja, tapi tetap membutuhkan teknik yang benar pada saat latihan. Kenapa? Ini demi keselamatan orang melakukan tolakan tersebut. Selanjutnya kita kepada sektor tolak peluru atau lapangan atau sarana tolak peluru. Ini bentuknya ya, jadi bentuknya seperti lingkaran dengan diameter atau garis tengah ini 2,135 meter. Jadi 2 meter, 135. Ini lebar atau luas arena untuk orang melakukan tolak peluru. Kemudian ini ada garis panjang dengan panjangnya 0,75 meter ya. Ini adalah garis panjang yang membagi antara sisi titik berdiri kemudian awalan dan melakukan tolakan. Di sini ada tanda panah ke atas ya, garis salah. Kemudian ada tanda panah ke bawah juga merupakan garis salah. Artinya apa? Pada saat melakukan tolakan ya, hasil tolakan tidak boleh keluar dari garis ini, garis yang menunjukkan arah panah yang ke atas dan ke bawah. Ini kemudian ini ada garis lurus ke depan. Nah, ini merupakan arah tolakan yang benar dengan sudut 45 derajat. Jadi arah lemparan atau tolakan, arah tolakan maksudnya ya, ini harus lurus ke depan. Jika keluar dari garis salah ini, maka akan dianggap diskualifikasi. Jadi tidak akan dihitung tolakannya. Ini ada garis putus-putus melengkung ya, merupakan garis batas tolakan. Dan ini adalah biasanya papan atau batas kaki terakhir, masih bisa ditoleransi. Jadi jika sudah lewat sini garis batas tolakan juga akan dianggap jadi sebelah sini. Nah, di luar garis melengkung ini merupakan daerah tolakan. Jadi jika bolanya jika pelurunya jatuh di sebelah sini ya, atau di bawah sini, selama tidak keluar dari garis salah, itu tetap akan dihitung. Setelah tadi kita membahas tentang sarana atau lapangan yang digunakan untuk tolak peluru, maka sekarang kita akan lanjutkan kepada ukuran tolak peluru ya, secara standar internasional IAAF itu internasional ya, Athletic Amateur Federation, dan secara nasional yaitu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Di sini akan dijelaskan dalam olahraga tolak peluru itu diperlukan peralatan atau perlengkapan penunjang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku tadi seperti IAIF ataupun PASI. Ini akan dijelaskan tentang berat tolak peluru atau ukurannya ya. Yang pertama, berat tolak peluru atau ukuran tolak peluru untuk senior putra. Jadi berat bola atau pelurunya ini yang terbuat dari logam ini, yang untuk senior putra ini 7,5
257 gram. Wow, dengan diameter 125 ya, itu kurang lebih atau 2 mm. Nih, jadi beratnya 7 kilo. Kalian bisa membayangkan jika logam 7 kilo ini diletakkan di kedua tangan kalian, diangkat kemudian ditolak. Makanya ini tidak boleh dilempar karena bisa menyebabkan cedera. Harus ditolak, artinya mendorong. Karena benda ini sangat berat. Kemudian berat tolak peluru untuk senior putri ini 4 kilo. Nih, untuk putri aja 4 kilo, maaf 4 kilo ya. Dengan diameter 103 kurang lebih 2 mm juga. Wow. Kemudian berapa untuk berat juniornya? Ini biasanya yang dipakai untuk standar SMA, tapi jarang juga diberlakukan ini karena cukup berat. Ya, kalau bisa benar-benar dihitung, biasanya standar untuk anak SMA atau aliyah itu kurang dari ini, ya, kurang dari 5 kilo. Jadi beratnya untuk junior putra ini 5 kilo ya, atau sampai 5,45 kilo dengan diameter 115 kurang lebih 2 mm. Sedangkan berat tolak peluru untuk junior putri ini sama dengan 3 kilo. Nah, ini pun untuk di sekolah biasanya tidak menggunakan ini karena ini masih dianggap sangat berat. Karena di sekolah itu hanya batas memperkenalkan ya pembelajaran ini, bukan untuk ke prestasi. Kecuali kalau mereka sudah ikut eskul ya atau pendalaman secara materi, ada perlombaan. Nah, itu biasanya digunakanlah standar-standar yang nasional sampai internasional ini. Ini yang untuk junior putri 3 kilo dengan diameternya yaitu 97 atau kurang lebih 2 mm juga. Kita masuk kepada teknik tolak peluru. Pada dasarnya, hakikat tolak peluru adalah memegang lalu menolak atau mendorong peluru agar terlempar secara jauh. Karena itu, untuk dapat menolak atau mendorong peluru sejauh mungkin, ada beberapa teknik dasar ya tolak peluru yang harus benar-benar diperhatikan dengan benar saat berlatih. Teknik dasar tolak peluru itu sangat penting dikuasai karena tidak hanya agar bisa menghasilkan tolakan yang jauh, tetapi yang lebih penting lagi juga untuk keselamatan diri sendiri. Ya, hal ini sangat ditekankan sekali mengingat resiko pada saat melakukan tolakan peluru ini jika tidak memperhatikan penjelasan dari gurunya, ya resiko cedera itu bisa terjadi. Jadi Bapak harapkan nanti begitu kita tatap muka pada saat mempraktikkan teknik ini, kalian benar-benar memperhatikan secara khusyuk. Dan ini dia ketiga teknik dasar yang mendasari pada saat kita melakukan tolak peluru. Yang pertama yang harus kalian kuasai sebelum melakukan olahraga ini, yaitu teknik memegang pelurunya terlebih dahulu, seperti gambar paling kiri ya. Ini ada gambar tangan dengan peluru di atasnya. Jadi ketika kalian memegang peluru ya, peluru itu harus benar-benar menempel di telapak tangan, jangan sampai ada rongga di pangkal tangan ya. Di sini ada apa ini, ada ankle atau pita atau tali yang mengikat tangan ya. Nah, di atasnya sedikit ini antara pangkal telapak tangan sampai akhir. Nah, ini pelurunya harus benar-benar nempel di sini, jangan sampai ada rongga. Jika terjadi atau terdapat tangan yang memegang peluru ini tanpa menempelkan telapak tangannya, berarti kalian itu sama saja menahan peluru dengan menggunakan jari-jari. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi letakkan peluru full atau menempel telapak tangan penuh. Kemudian kondisi jari-jari itu boleh rapat, boleh sedikit dibuka ya, kondisional atau fleksibel itu, dimana posisi yang lebih enak kalian untuk lakukan. Kemudian teknik cara meletakkan peluru ya, ini teknik yang benar yaitu meletakkan peluru di leher seperti pada gambar paling tengah ya, gambar tengah
itu seorang atlet yang hendak melakukan awalan. Ya, mengapa harus diletakkan di leher? Karena ini untuk menopang berat peluru, ya, menopang berat peluru. Ya, ini peluru kan cukup berat, jadi harus ditopang. Ya, kemudian tangan kirinya, jika kalian memegang dengan tangan kanan, tangan kiri sebagai penyeimbang gerakan. Ya, posisi leher agak sedikit miring ke kiri itu ya, disandarkan di bahu atau di leher. Dan yang terakhir ini teknik melakukan tolakan. Pada saat melakukan tolakan ini dapat dilihat ya, jadi tangan itu benar mendorong peluru ke atas, ke arah atas, bukan ya mengangkatnya ke atas kepala, tapi membentuk sudut. Ya, jelas sekali dilihat pada gambar ini. Definisinya atau perbedaannya, jika kalian melempar maka kalian akan mengangkat peluru itu ke atas kepala. Ya, dari leher kalian angkat ke telinga, kemudian ke atas kepala. Nah, itu otomatis biasanya akan terjadi lemparan. Nah, itu yang tidak boleh. Sedangkan yang dianjurkan di sini yaitu mendorong atau menolak. Ya, setelah kalian meletakkan peluru di leher, langsung kalian dorong ke depan atas, membentuk sudut 45 derajat ini kurang lebih ya. Nah, itu bukan ke atas kepala. Kalau ke atas kepala identik dengan melempar, itu sangat membahayakan atau dilarang. Dan ini yang terakhir, yaitu sikap akhir jika kalian sudah melakukan tolak peluru atau atlet melakukan peluru, posisi tubuh setelah peluru keluar atau lepas dari tangan. Ada rangkuman atau ringkasan secara singkat ini tentang teknik sebelum menolak, dapat kalian baca. Pada saat melakukan tolakan juga dapat kalian baca. Dan yang terakhir yaitu setelah peluru dilontarkan, bagaimana sikap tubuh kita. Yang pertama yaitu kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu posisi badan kalian atau atlet adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video tentang tolak peluru yang sudah Bapak sajikan berikut ini. Ya, bagaimana anak-anak dengan video yang sudah kalian saksikan barusan? Bapak harapkan ini cukup membantu kalian untuk mengetahui dengan namanya olahraga tolak peluru ya. Karena dari video itu cukup jelas memberikan contohnya. Oke, sebelum materinya Bapak tutup, Bapak persilakan kepada anak-anak sekalian untuk memberikan komentar berupa pertanyaan. Karena secara singkat Bapak jelaskan dari penjelasan materi kali ini supaya menimbulkan rasa penasaran kalian dan keingintahuan kalian, maka Bapak persilahkan kepada kalian untuk bertanya. Mohon maaf jika penjelasan Bapak terlalu cepat atau kurang berkenan. Sebelum Bapak tutup pula, Bapak berikan tugas kepada kalian sebagai pendalaman materi dan tambahan wawasan kalian. Buatlah ringkasan secara singkat materi dari tolak peluru yang sudah kita pelajari barusan. Dan marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.